Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Delia Frantika, NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan poster yang saya buat mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu melalui kesempatan kerja dan juga manajer. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah. Selanjutnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Yang pertama yaitu pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi dan juga melalui berbagai proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan dan jembatan dan juga yang lain sebagainya. Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memperoleh penghasilan. Tetapi kenyataannya sering berbeda dan inilah beban pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi tenaga kerja yang kompleks ini. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana pendidikan itu merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh suatu pekerjaan. Dan juga hal tersebut sesuai dengan teori human capital bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi perekonomiannya, di mana kapitalitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk akan mengurangi kesempatan kerja orang untuk bekerja. Selanjutnya kualitas SDM. Tingginya produktivitas dan kualitas sumber daya seseorang akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu tingkat upah, keselamatan kerja, dan pencegahan kecelakaan menjadi perhatian manajer untuk sejumlah alasan. Salah satunya adalah besarnya angka kecelakaan kerja yang mencengangkan. Banyak orang yang berasumsi bahwa ketika manajer menghemat pada program keselamatan kerja, uang yang akan mereka hemat dapat meningkatkan laba, tetapi tidak pada kenyataannya keselamatan kerja yang buruk serta luka-luka pada penyakit yang didatangkan sebenarnya menaikkan banyak biaya termasuk pengeluaran medis, kompensasi kerja, dan hilangnya produktivitas. Pada praktik keselamatan kerja yang buruk bahkan meningkatkan tingkat upah. Keselamatan kerja dari puncak yaitu seorang manajer. Manajer harus melembagakan mereka dengan kebijakan keselamatan kerja, mempublikasikannya dan memberi prioritas tinggi pada masalah keselamatan kerja. Karena keselamatan kerja merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan misalnya. Selanjutnya yaitu hukum keselamatan kerja, di mana pada tahun 1957 itu didirikan Lembaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selanjutnya tahun 1970, pada tahun 1970 Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja diundangkan. Undang-undang ini mengganti dari Undang-Undang tahun 1910, di mana selanjutnya 1973 pada tahun ini berdiri Ikatan Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 yang menghimpun juga profesi dalam keselamatan kerja. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ada ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, yaitu syarat keselamatan kerja diberlakukan di tempat kerja antara lain peralatan yang dianggap berbahaya dan juga pekerjaan konstruksi dan perawatan bangunan usaha, pertambangan, kehutanan, dan perikanan atau usaha yang lainnya, di mana selanjutnya yaitu dapat mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat perlindungan diri kepada para pekerja. Selanjutnya mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, infeksi dan penularan, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Dan itu selanjutnya yaitu PT di Indonesia yang menerapkan kesehatan dan keselamatan
Kerja atau K3, yaitu adalah PT Freeport, di mana usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Tiap perusahaan tambang wajib menerapkan sistem keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang dapat melindungi para pekerjanya. PT Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaik, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari dan resiko yang ditimbulkan oleh area pertambangan ini sendiri itu dapat dikurangi. PT Freeport Indonesia dan bagaimana perlindungan terhadap pekerjaannya yang mengalami kecelakaan kerja, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. PT Freeport Indonesia dan selanjutnya perlindungan mengenai jaminan sosial pada PT Freeport Indonesia diatur sesuai perjanjian kerja bersama dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial juga diberikan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan. PT Freeport Indonesia sedang memusatkan perhatian pada pendekatan penilaian risiko untuk mencegah kecelakaan, menghindari kasus kematian apapun di masa mendatang, dan menekankan keterlibatan mereka yang bukan staf dalam manajemen keselamatan. Kejadian kasus kematian apapun di tempat kerja tidak dapat diterima. Dan PT Freeport Indonesia juga melaksanakan program pengurangan kasus kematian atau ICMM. PT Freeport Indonesia menerima rekomendasi sertifikasi Occupational Health and Safety Assessment Series atau OHSAS setelah menyelesaikan audit ketaatan tahap kedua. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.